Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di proyek kelompok 3. Perkenalkan, ini adalah anggota dari kelompok 3. Hai, di video ini kami akan membahas tentang salah satu materi di pelajaran informatika. Apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, pengertian dan fungsi data. Yang kedua, perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Yang ketiga, metode penelitian data. Yang keempat, sumber data. Dan yang kelima, wisdom hierarki atau DIKW. Lanjut, data dan fungsinya. Apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan catatan atau fakta yang bisa berupa teks, angka, gambar, suara atau voice, dan video. Lalu, apa fungsinya? Yang pertama, data dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Yang kedua, data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Yang ketiga, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Lanjut, perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Jadi, perbedaan dari data, informasi, dan pengetahuan adalah data berada di dunia yang nyata, memahami bahwa data ada, sementara informasi adalah kumpulan dari data yang dikirim atau diterima oleh individu atau organisasi. Sedangkan pengetahuan berada di dalam diri individu tersebut melalui proses diterima, disadari, dan dipahami hasil dari informasi tersebut. Paham ya sampai sini? Lanjut, metode penelitian data. Metode penelitian data ada 4. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, angket. Dan yang keempat, studi dokumen. Untuk penjelasannya, wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Jadi, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara terbagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan digali dan pertanyaan apa yang akan ditanyakan kepada responden. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Jadi, peneliti bebas menanyakan apa aja tanpa harus di-list satu persatu. Lanjut, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor di dalam pelaksanaannya. Jadi, paling mudah saja, paling sederhananya, metode observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Macam-macamnya ada 2, yaitu participant observation. Di dalam participant observation ini, peneliti terlibat langsung dalam situasi yang sedang diamati. Yang kedua, non-participant observation. Di dalam non-participant observation ini, peneliti tidak ikut dalam proses pengamatan langsung. Jadi, hanya mengambil dari data-data yang sudah ada. Lanjut, kita ke angket. Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan yang tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi maksudnya, angket atau kuesioner ini adalah daftar
pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti di mana setiap pernyataan atau pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Macam-macamnya ada dua, yaitu angket atau kuesioner terbuka dan angket atau kuesioner tertutup. Angket atau kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Jadi, angket terbuka atau kuesioner terbuka ini yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Yang kedua, kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Di dalam jenis yang kedua ini, responden tinggal memberikan centang atau X pada kolom atau tempat yang telah disediakan oleh peneliti. Lanjut, kita ke studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Sedangkan dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Lanjut, kita ke sumber data. Sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset atau metode survei dan penelitian benda atau metode observasi. Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti. Dan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklarifikasi permasalahan dan mengevaluasi data relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Lanjut, kita ke yang terakhir yaitu Wisdom Hierarchy atau DIKW. DIKW ini sendiri mempunyai kepanjangan yaitu Data, Information, Knowledge, Wisdom. Sebuah model yang menjelaskan bagaimana data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, dan menjadi hikmat kebijaksanaan bagi sebuah organisasi. Untuk gambar lebih jelasnya bisa search di Google dan ini saya berikan gambaran bagaimana bisa terbentuknya dari data ke informasi, ke pengetahuan, dan ke wisdom. Jadi, sekian pembahasan materi informatika dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang ditanyakan, tulis di komentar ya. Thanks for watching.